Assalamualaikum, sahabat lovers yang pastinya tidak sombong dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Dan kami sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh Subang yang sesungguhnya. Dan kalau begitu, mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas. Akhirnya tersangka kasus Subang bisa ditangkap. Dr. Sumi Hasri temukan bukti ilmiah yang tak bisa dibohongi. Yoris dan istri kemungkinan terlibat. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel hingga kini belum juga terpecahkan. Dengan dalih belum ada alat bukti yang kuat siapa pelaku, siapa dalang kasus Subang belum juga terungkap. Pada pasal 184 ayat 1 dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan urutan terakhir adalah keterangan terdakwa. Berbicara alat bukti, sebuah pertanyaan besar, mengapa sidik jari Yoris tak ditemukan sama sekali di TKP? Bila ditelusuri juga, Yoris adalah pegawai yayasan dan sekaligus keluarga terdekat almarhum dan otomatis sering keluar masuk rumah. Dan apalagi di mobil Alphard tak ada jejak Yoris sama sekali. Dapat kita ketahui Yoris sering membawa mobil tersebut. Ada keterangan bahwa pelaku membersihkan semua sidik jari pada tubuh korban dan pada mobil Alphard. Apakah mungkin Yoris yang melakukan semua itu? Dan bila diingat lagi ucapan AKBP Sumarni, pelakunya adalah orang terdekat. Apa mungkin anak sendiri tega menghabisi ibu dan adik kandungnya? Dan bila kita menengok ke belakang, Yosef juga pernah memberi statement bahwa Yoris itu temperamental dan pernah diruqyah. Mungkinkah Yoris yang melakukan semua itu dikarenakan iri pada Amel? Karena Amel sangat disayang oleh Bu Tuti dan selalu mendapat apa yang diinginkannya. Dan Yoris juga pernah memberikan kesaksian yang berbeda tentang kunci mobil Alphard. Mungkinkah Yoris bekerja sama dengan istrinya untuk melancarkan aksinya? Namun ternyata sebenarnya ada jawaban dari Dr. Sumi Hasri, ahli forensik Mabes Polri yang melakukan otopsi kedua jasad korban kasus Subang, menemukan sejumlah bukti penting. Hal itu diungkapkan oleh Dr. Hasri. Hal itu diunggah di kanal YouTube Denny Darko. Beliau mengungkap pihaknya menemukan seragam sidik jari yang berasal dari sejumlah tempat di TKP pembunuhan. Diakui oleh Dr. Sumi, pada awalnya timnya menemukan kesulitan menemukan alat bukti karena mobil Alphard tempat ditemukannya jasad dalam kondisi basah sudah dibersihkan. Begitu juga kedua jasad korban telah dimandikan oleh pelaku sebelum akhirnya ditaruh di dalam bagasi mobil Alphard. Walau demikian, dikatakan oleh Dr. Sumi Hasri, timnya yang terdiri dari penyidik dan tim Inavi sudah berhasil mengumpulkan sidik jari di lokasi TKP. Sidik jari tersebut didapat dari tembok yang kering, pintu masuk, pintu keluar, dan juga di mobil, ungkap Dr. Sumi. Sidik jari yang ditemukan di mobil, ungkap Dr. Sumi, kemungkinan karena pelaku buru-buru waktu dalam membersihkan sehingga ada sedikit jejak sidik jari yang masih tertinggal. Namun di kedua jasad korban yang sudah dimandikan oleh pelaku tidak ditemukan jejak sidik jari. Pasalnya jelas Dr. Sumi, berdasarkan kasus yang ditemukan di lapangan untuk menghilangkan sidik jari, perlu pembunuh memotong beberapa anggota bagian tubuh dalam kasus jenazah utuh. Rasa optimis akan terungkap itu, kata dokter, didukung data-data hasil penyelidikan serta penyelidikan sehingga hasilnya bersifat ilmiah. Tidak mungkin bisa dibohongi karena ini sudah dibuktikan secara ilmiah, jadi kesimpulannya tidak akan ada kejahatan yang sempurna. Ujarnya mengenai lambatnya kinerja kepolisian, menurut Dr. Sumi bukan berarti polisi kalah oleh pelaku. Namun itu karena penyidik bekerja sangat berhati-hati. Jika bukti ilmiah sudah didapat, tak bisa dibohongi dan dapat dipertanggungjawabkan,
Jadi kenapa Polda Jabar belum juga berani menentukan dan menetapkan tersangka? Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.